Perkenalkan, nama saya Silva Dewi Florentina Sinaga. NIM saya 173304010510571. Saya dari kelas 7 pagi audit A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi pajak mengenai bea matrai. Sebelumnya, untuk lebih lanjut ke penjelasan mengenai bea matrai, jadi bea matrai di Indonesia itu diatur berdasarkan dasar hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dasar hukum ini mengenai tentang bea matrai yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1986. Itu undang-undang yang pertama. Undang-undang kedua yang mengatur tentang bea matrai ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995. Sebagaimana dalam peraturan ini itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea matrai dan besar batas pengenaan nominal yang dikenakan di bea matrai. Selanjutnya kita masuk ke materi penjelasan mengenai subjek pajak yang tidak dikenakan biaya matrai. Itu berupa dokumen-dokumen seperti transaksi pengiriman barang, pembelian atau penjualan barang yang nominalnya itu tidak di atas dari 1 juta. Terus dia berupa pembelian inventaris kantor, perlengkapan kantor, berupa pembayaran rekening listrik, rekening telepon, atau penerimaan gaji sekalipun biasanya tidak menggunakan bea matrai. Seperti itu, kwitansi penerimaan kasbon dari karyawan atau surat gadai yang diberikan pegadaian juga tidak menggunakan bea matrai. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara pelunasan dari bea matrai. Jadi cara pelunasan bea matrai itu menggunakan benda matrai berupa matrai tempel, kertas matrai, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam penentuan bea matrai atau transaksi bea matrai itu terdapat sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan bea matrai tersebut. Sanksi tersebut itu berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan daluarsa. Kalau sanksi administrasi ini dikenakan tarif 200% dari besarnya sekian pembahasan dari bea matrai. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam hal ini artinya besarnya pajak terutang itu ditentukan oleh keadaan objek, yaitu ditentukan oleh keadaan bumi, tanah, dan bangunannya. Jadi keadaan subjek atau siapa yang membayar itu tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi besar pajak bumi dan bangunan itu ditentukan dari keadaan objeknya, objek pajaknya, tidak berdasarkan subjek pajaknya. Selanjutnya, kita bahas lebih lengkap mengenai objek pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini, objek pajak bumi dan bangunan itu yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan ialah 1. Bangunan dan tanah. Jadi nih Tuhan Yesus, matilah aku. Selanjutnya kita membahas tentang objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan itu terdiri dari bumi dan bangunan. Jadi bumi itu adalah permukaan bumi. Permukaan bumi itu terdapat tanah dan perairan yang berada di pedalaman maupun di laut wilayah Indonesia. Contohnya itu adalah sawah, ladang, kebun, tanah,
pekarangan, tambang, baja, dan sebagainya. Namun untuk bagian bangunannya, kalau bangunannya itu dia konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya itu rumah, pabrik, apartemen, mall gitu, fasilitas-fasilitas masyarakat, restoran dan sebagainya yang memberikan manfaat dan dapat untuk dirasakan kenikmatannya. Ada juga objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Jadi, objek pajak yang tidak dikenakan PBB itu antara lain adalah pertama itu dia digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang misalnya ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, yang dalam hal ini tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan, seperti misalnya masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi. Hal ini tidak dikenakan objek pajak. Yang kedua itu misalnya adalah digunakan untuk kuburan, pemakaman. Jadi kuburan itu tidak dikenakan objek pajak. Selanjutnya merupakan hutan lindung. Hutan lindung juga tidak dikenakan objek pajak. Ya, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, atau museum itu tidak dikenakan objek pajak. Yang penggunaannya itu tidak untuk memperoleh keuntungan itu tidak dikenakan objek pajak. Sudah diatur oleh ketetapan pemerintahan. Digunakan hal-hal yang digunakan untuk sebagai tempat perwakilan diplomatik juga berdasarkan perlakuan timbal balik juga tidak dikenakan objek pajak. Digunakan oleh badan dan perwakilan internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan itu juga termasuk tidak dikenakan objek pajak. Jadi selanjutnya kita masuk ke subjek pajak dan wajib pajak. Jadi subjek pajak itu ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Yang termasuk subjek pajak itu adalah dia itu mempunyai hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas seluruh kekayaan alam yang dapat dinikmati, gitu dia. Jadi wajib pajak itu adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Contohnya kita sebagai manusia, makhluk sosial. Jadi cara mendaftarkan objek pajak PBB itu dengan cara kita sebagai wajib pajak itu mendaftarkannya itu ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya itu meliputi letak objek tersebut, ya, dekat dari tempat kita, dekat dari objek pajak kita, dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang tersedia. Itu SPOP-nya itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi dalam hal objek pajak bumi dan bangunan, sebagai masyarakat yang patuh terhadap peraturan negara, masyarakat yang memenuhi kewajiban sebagai warga negara itu wajib membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan yang manfaatnya telah kita rasakan terlebih dahulu, gitu dia. Cukup sekian materi pembahasan dari pajak bumi dan bangunan. Tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang bea materai, dan ini pajak bumi dan bangunan. Itu saja yang dapat saya jelaskan menurut pengetahuan dan materi yang telah diberikan Bapak dosen kepada saya. Atas kekurangan maupun kesalahan kalimat pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.